Halo, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Fahmi Sidik, asal kelas dari kelas A12 kelompok 3. Dan di sini ada rekan saya yaitu Kak, boleh dipersilahkan untuk memperkenalkan diri. Halo, nama saya Lydia Febriani dari kelas A12 kelompok 3. Salam kenal semuanya. Oke, baik. Jadi pada hari ini kita akan mengadakan sebuah podcast untuk membahas salah satu nilai dasar bela negara yaitu kemampuan awal bela negara. Seperti itu ya, Kak. Ya, betul. Oke, untuk mengawali kegiatan podcast kali ini, saya ingin nanya kabar kakak dulu nih kak, gimana kabarnya hari ini? Ya, terima kasih. Alhamdulillah baik. Senang sekali rasanya dapat hadir dan berbagi dalam podcast kali ini. Alhamdulillah kalau kabarnya baik, kita langsung mulai aja kayaknya ya kak. Ke Iya, topik pembahasan kita, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu kak, apa yang dimaksud dengan kemampuan awal bela negara ini? kemampuan awal bela negara merupakan kondisi awal yang harus dimiliki oleh setiap warga negara sebagai bentuk kesiapan untuk membela negara. Kemampuan ini tidak hanya berkaitan dengan kemampuan fisik, tetapi juga mencakup kesiapan mental, disiplin, tanggung jawab, serta semangat untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Oh, jadi kemampuan bela negara ini tidak hanya dimiliki oleh tentara nasional kita ya kak, dan ke aparat keamanan saja ya kak? Ya, betul sekali. Bela negara merupakan hak dan kewajiban seluruh warga negara. Oleh karena itu, setiap individu memiliki peran dan dalam menjaga keutuhan bangsa, termasuk ASN sebagai pelayan publik yang memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Contoh dari sikap bela negara yaitu menghargai perbedaan, lalu tidak membuang sampah sembarangan, menjaga lingkungan tetap bersih dan menaati aturan yang berlaku. Oke, tadi kakak kalau nggak salah sempat menyinggung tentang ASN ya kak. Jadi kita mungkin lebih fokus membahas bela negara ke lingkup ASN. Nah, menurut kakak apa saja nih kak unsur penting dalam kemampuan awal bela negara yang perlu dimiliki oleh seorang aparatur sipil negara seperti itu kak? Unsur penting dalam kemampuan awal bela negara yaitu disiplin, tanggung jawab, peduli terhadap lingkungan, serta mampu bekerja sama dalam menjaga stabilitas dan keamanan lingkungan. Selain itu, ASN juga harus berintegritas, profesional, serta loyal terhadap bangsa dan negara. Oke, jadi untuk implementasinya sendiri ini dalam pelaksanaan tugas sebagai ASN kira-kira bagaimana ya kak? Implementasinya dapat diwujudkan melalui pelaksanaan tugas secara profesional, memberikan pelayanan publik yang adil dan tidak diskriminatif, menjaga netralitas, serta menjunjung tinggi nilai integritas dalam menjalankan tugas. Selain itu, ASN juga harus mampu menjadi teladan bagi masyarakat dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Oke, jadi sebagai seorang ASN kita bisa mewujudkan kemampuan awal bela negara ini dengan melaksanakan tugas secara profesional seperti itu ya Kak. Memberikan pelayanan Ya, publik yang adil, tidak diskriminatif terhadap masyarakat, netral juga ya Pak. Kemudian nih Kak, kan di era digital seperti sekarang ini nih Kak, jadi lebih banyak mungkin ya tantangan yang kita hadapi gitu. Nah, menurut Kakak bagaimana peran aparatur sipil negara ini dalam menghadapi tantangan tersebut, Kak? benar. Saat ini ancaman terhadap negara tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga non-fisik, seperti penyebaran hoax, radikalisme, dan konflik sosial. Oleh karena itu, ASN harus mampu bersikap bijak dalam menggunakan media sosial, menyaring informasi yang diterima, serta menjaga stabilitas sosial di lingkungan kerja maupun masyarakat. Karena saat ini ada banyak sekali tantangan yang harus kita hadapi. Contohnya antara lain penyebaran berita palsu hoax tanpa mengecek kebenarannya. Selain itu, ada juga ujaran kebencian yang sering kita temui di kolom komentar atau postingan media sosial. Hal-hal seperti ini bisa memicu permusuhan, memecah persatuan, serta membuat suasana tidak kondusif. Belum lagi menurunnya rasa persatuan karena banyaknya orang yang lebih fokus pada perbedaan daripada mencari kesamaan. Padahal Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan keberagaman dan seharusnya menjadi kekuatan kita, bukan kelemahan.
Oke, berarti sebenarnya Indonesia yang beragam bisa jadi salah satu alasan kita untuk bersatu gitu ya Kak, bukan malah jadi terpecah belah ya Kak. Betul. Oke, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kemampuan awal bela negara ini merupakan salah satu hal penting ya yang harus dimiliki oleh setiap aparatur sipil negara sebagai bentuk kesiapan gitu dalam menghadapi berbagai tantangan terhadap bangsa dan negara. Seperti itu ya Kak? Iya, betul sekali. Dengan memiliki kemampuan awal bela negara, ASN mampu menjalankan tugas secara profesional serta berkontribusi dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Oke, jadi setelah kita membahas berbagai tantangan dalam menerapkan kemampuan awal bela negara seperti di era sekarang ini, Kak, muncul satu pertanyaan penting. Sebenarnya, apa sih, Kak, yang bisa kita lakukan gitu sebagai generasi muda agar kemampuan awal bela negara ini bisa berjalan dengan baik? Apakah cukup dengan hal sederhana atau perlu melakukan sesuatu yang lebih besar? Nah, supaya lebih jelas, mungkin kita bisa bahas beberapa saran ya Kak yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin uh, dari Kakak sarannya kira-kira apa aja nih Kak? Ya. Sebenarnya untuk mewujudkan bela negara yang baik, bisa kita mulai dari hal-hal sederhana tapi konsisten. Yang pertama, menanamkan rasa cinta tanah air. Caranya dengan menghargai budaya sendiri, menggunakan produk lokal, dan bangga menjadi bagian dari Indonesia. Yang kedua, meningkatkan disiplin dan tanggung jawab. Misalnya dengan menaati aturan, tepat waktu, dan menyelesaikan tugas dengan baik. Yang ketiga, bijak dalam menggunakan media sosial. Tidak menyebarkan hoax dan ujaran kebencian, namun menyebarkan hal-hal positif. Lalu menjaga persatuan dan menghargai perbedaan. Karena keberagaman adalah kekuatan bangsa kita. Dan yang terakhir, aktif dalam kegiatan positif. Seperti ikut organisasi, kegiatan sosial, atau gotong royong di lingkungan sekitar. Hal-hal ini jika dilakukan secara konsisten, maka kemampuan awal bela negara akan terbentuk dengan baik. Dan pada akhirnya, kita semua bisa berkontribusi dalam menciptakan bangsa yang kuat, bersatu, dan maju. Oke, jadi tadi ada beberapa saran yang disebutkan oleh Kak Lydia ya. Yang mungkin yang pertama tadi ada menanamkan rasa cinta tanah air ya Kak. Kemudian Iya, meningkatkan disiplin dan tanggung jawab. Selain itu juga bijak dalam bermedia sosial gitu. Apalagi di era digital yang semakin berkembang ya Kak seperti itu. Kemudian tadi ada juga menjaga persatuan dan menghargai perbedaan yang ada dan kemudian aktif ya Kak dalam kegiatan-kegiatan positif seperti itu ya Kak. betul sekali. Oke, jadi tadi beberapa saran yang dapat disampaikan oleh Kak Lydia. Terima kasih atas saran-saran yang telah diberikan ya Kak. Terima kasih juga sudah bisa hadir menjadi narasumber gitu pada pertemuan kita kali ini gitu Kak. Terima kasih kembali. Oke, jadi podcast kali ini dicukupkan. Uh, Podcast yang membahas tentang kemampuan awal bela negara. Semoga pembahasan ini bisa meningkatkan pemahaman kita semua untuk lebih sadar gitu bahwa kemampuan bela negara ini adalah suatu hal yang penting dan harus terus dikembangkan seperti itu ya Kak. Ya, betul sekali. Oke, baik, terima kasih semuanya. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Terima kasih Kak Lydia. Selamat malam. Ya, terima kasih.